Salam pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan saat ini kita sudah memasuki halaman ke-163 dengan judul Pelayanan Agung dalam Pekerjaan Penebusan. Dan ayatnya di dalam Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam bahasa ini dilambangkan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia diperkenalkan sebagai pelajar Alkitab, sebagai pencipta dunia, dan sebagai penguasa yang sah. Surat Ibrani pasal pertama ini mengkontraskan posisi para malaikat dan posisi Kristus. Tuhan telah mengucapkan kata-kata Kristus yang tidak boleh diterapkan kepada para malaikat. Mereka diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Tetapi Kristus sebagai perantara adalah pelayan agung dalam pekerjaan penebusan. Roh Kudus adalah representatifnya di dunia kita untuk melaksanakan tujuan ilahi, membawa kekuatan dari atas kepada mereka yang telah jatuh agar mereka menjadi pemenang. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa pelayanan agung dalam pekerjaan penebusan. Seperti judulnya dikatakan bahwa pekerjaan penebusan itu hanya boleh dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu tidak bisa digantikan oleh para malaikat lain yang suci. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam bahasa ini dilambangkan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Jadi bagaimana di sini Alkitab juga menjelaskan bahwa Yesus itu berbeda dengan malaikat-malaikat. Karena kita tahu bahwa malaikat itu juga adalah ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Tetapi Yesus adalah salah satu dari pencipta itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa di dalam Alkitab Yesus itu dikenalkan sebagai pencipta dunia ini. Kita tahu bahwa Yesuslah yang menciptakan dunia ini. Dan di saat itulah Tuhan juga sudah mengetahui bahwa manusia ini akan mempunyai kesempatan untuk tidak menuruti hukum-hukum Tuhan, untuk menjauh daripada Tuhannya. Dan di saat itulah adanya dosa itu. Dan ketika Tuhan sudah mengetahui bahwa ada kemungkinan manusia untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi disitulah Tuhan tetap membuat dunia ini supaya menjadi dunia seperti yang kita tinggali saat ini. Tetapi tentu saja bukan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan menciptakan setiap hal itu dengan sempurna, dengan suci. Tetapi ketika manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti keinginan hatinya, untuk tidak menuruti apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada mereka. Di saat itulah mereka melakukan dosa itu. Dan di saat itulah bumi yang Tuhan ciptakan dengan begitu sempurna akhirnya harus menjadi bumi yang seperti kita tinggali saat ini. Bagaimana kita tahu bahwa dulu itu tidak ada tebing-tebing yang terjal, tebing-tebing yang curam. Tetapi di saat ini kita bisa mengetahui bahwa di sekitar kita banyak tebing-tebing yang curam, bahkan batu-batu tajam atau hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan begitu indahnya bagaimana dunia itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita masih melihat dunia yang kita tinggali, tetap kita bisa melihat keindahan yang Tuhan masih tinggalkan di dunia ini. Bagaimana kita masih bisa melihat bunga yang indah, bagaimana itu juga adalah ciptaan Tuhan. Dan bagaimana ada burung-burung yang masih Tuhan pelihara. Itu juga sama dengan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika Tuhan sebagai pencipta dunia ini, di saat itulah ia juga adalah penguasa yang sah atas dunia ini. Tidak ada orang lain atau tidak ada makhluk lain yang lebih berkuasa daripada Sang Pencipta itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa surat Ibrani pasal pertama ini mengkontraskan posisi malaikat dan posisi Kristus. Jadi bagaimana posisi malaikat dengan posisi Kristus itu sangat berbeda. Dan Tuhan telah mengucapkan kalimat tentang Kristus yang tidak boleh diterapkan kepada para malaikat lain, yang dikatakan diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi bagaimana malaikat itu diutus untuk melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat begitu besarnya kasih Tuhan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak menuruti apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk menjadi damai sejahtera kita sendiri. Tetapi di saat itulah Tuhan masih memberikan kasih-Nya, yaitu Ia masih mengutus malaikat untuk menjadi pelayan bagi umat-umat manusia. Bagaimana Tuhan masih mengutus malaikat untuk menjaga kita, untuk mengingatkan kita. Di samping Tuhan juga memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dan di saat ini juga dikatakan, tetapi Kristus sebagai perantara adalah pelayan agung dalam pekerjaan penebusan. Jadi bagaimana di sini membedakan, yaitu Kristus adalah
Kristus itu sebagai perantara kita. Karena kita tahu bahwa Yesuslah yang menciptakan kita dan Ialah yang menebus kita. Dan di saat itulah Yesuslah yang menjadi perantara kita antara kita yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan Bapa kita yang begitu suci. Dan di sini juga dikatakan bahwa untuk melaksanakan tujuan ilahi membawa kekuatan dari atas kepada manusia yang telah jatuh agar mereka menjadi pemenang. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan supaya kita ini menjadi pemenang-pemenang. Dan ketika kita mau untuk menjadi pemenang, tentu saja ada persiapan yang harus kita lakukan. Sama seperti mungkin seorang pelari atau seorang yang bekerja dalam bidang olahraga. Kita tahu bahwa ketika mereka ingin untuk menjadi seorang pemenang, tentu saja diperlukan latihan yang begitu keras, yang begitu tekun. Kita tidak bisa latihan hanya 1 hari dalam 1 minggu. Tentu saja latihan akan sangat dilakukan dengan penuh ketekunan. Dan di saat itulah mereka akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam lomba itu. Dan di saat itulah mungkin ada kesempatan mereka untuk menjadi pemenang. Tetapi berbeda dengan umat-umat Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita semua bisa menjadi pemenang. Asalkan kita mau untuk melakukan bagian kita. Yaitu kita mau untuk memberikan hati kita seluruhnya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Hanya kitalah yang bisa menentukan kemana yang kita mau. Dan di saat itulah Tuhan menginginkan supaya kita mengambil posisi dan mengambil pilihan yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan rancangan-rancangan. Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya. Yang akhirnya itu bisa kita lihat dan itulah yang bisa menjadikan pagar bagi kita. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang di luar batasan itu. Dan ketika kita mau untuk melakukan, untuk menghidupkan hukum itu dalam kehidupan kita, kita akan merasa bahwa itu akhirnya menjadi tabiat kita. Dan kita tidak merasa berat untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa semua orang yang masuk ke dalam perjanjian dengan Yesus Kristus melalui pengadopsian menjadi anak-anak Tuhan. Mereka dibersihkan oleh kuasa dari firman yang memperbarui. Dan para malaikat ditugaskan untuk melayani mereka. Mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka berjanji untuk menjadi anggota aktif gereja. Dan dikatakan mereka harus mati terhadap semua godaan keinginan duniawi. Tetapi dalam tutur kata dan kesalehan mereka melalui pengudusan roh memberikan pengaruh yang hidup bagi Tuhan. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan semua orang yang masuk dalam perjanjian dengan Yesus Kristus itu sama seperti anak-anak yang diadopsi, yang mereka mempunyai hak sama seperti anak kandung itu. Dan di sini juga dikatakan mereka dibersihkan oleh kuasa firman yang memperbarui. Jadi bagaimana firman yang memperbarui itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, dengan rasa ketidakmampuan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda ketika kita merasa bahwa diri kita mampu untuk menjalani kehidupan kita. Kita akan merasa bahwa kita tidak akan memerlukan Tuhan. Karena kita dalam setiap perlakuan kita, dalam setiap akal budi, dalam setiap perkataan kita, kita merasa bahwa kita itu mampu untuk menjalani kehidupan kita. Tetapi yang seringkali kita lupa bahwa setiap hal itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Untuk kita jaga dan untuk kita kembangkan. Mereka dibersihkan oleh kuasa firman yang memperbarui dan para malaikat ditugaskan untuk melayani mereka. Mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka berjanji menjadi anggota aktif gerejanya di bumi. Jadi bagaimana? Di sini ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya menjadi anggota gereja saja yang harus menjadi tujuan kita. Tetapi bagaimana kita mau untuk menjadi anggota gereja yang aktif, yang mau untuk bekerja bagi Tuhan, yang mau untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Karena kita melihat bahwa itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menjadi kawan sekerjanya. Bagaimana itu juga menjadikan beban dalam kehidupan kita, supaya kita mau untuk berusaha lebih lagi, untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana, yang mungkin belum mendapatkan kabar baik itu. Dan kita bisa menyampaikannya melalui kehidupan kita. Bagaimana melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita dikenal sebagai orang-orang yang hanya mementingkan diri kita? Dan di saat kita hanya mementingkan diri kita, kita menutupi kebaikan Tuhan. Kita menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita, di saat itulah kita memberikan kabaran baik itu kepada mereka. Dan di saat ini juga dikatakan bahwa
Mereka harus mati terhadap semua godaan keinginan duniawi. Jadi bagaimana di sini dikatakan setiap keinginan duniawi harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana keinginan duniawi itu adalah mengumpulkan setiap hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi manusia-manusia yang surgawi. Pikiran-pikiran kita harus jauh daripada hal-hal tersebut. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita suatu talenta yang kita bisa kembangkan. Tapi kita harus ingat bahwa talenta itu bukan untuk kita pergunakan untuk kepentingan diri kita. Dan di saat itu juga dikatakan kita harus menjaga tutur kata dan kesalehan kita. Dan di sini juga mereka melalui pengudusan roh dan memberikan pengaruh yang hidup bagi Tuhan. Jadi bagaimana dari setiap perkataan kita, perbuatan kita, kita itu memberikan pengaruh kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi ketika kita hanya mementingkan diri kita saja, apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang di lingkungan sekitar kita, yang mungkin mereka belum mendapatkan pengharapan itu, yang mungkin mereka berada dalam keadaan berputus asa, karena mereka belum melihat karakter Tuhan yang begitu kasih itu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Betapa suatu posisi yang ditinggikan dan bermartabat, terpisah dan berbeda dari dunia, terlindungi dari jerat licik setan. Melalui janji pembaptisan, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan telah berjanji kepada diri mereka sendiri untuk melawan kejahatan. Jadi bagaimana di sini dikatakan dengan jelas bahwa jika kita adalah anak, kita adalah ahli warisnya. Tetapi apakah hanya menjadi ahli warislah yang menjadi fokus utama kita? Untuk kita bisa menikmati keindahan surga, itulah yang menjadi fokus utama kita. Hendaklah kita ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan yang begitu kasih itu selalu ada bagi kita, apakah kita tidak mau untuk membalas kebaikan Tuhan, melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan memberikan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa betapa suatu posisi yang ditinggikan dan bermartabat, terpisah dan berbeda dari dunia. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan untuk kita terpisah dan berbeda dengan dunia. Melalui janji pembaptisan, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan telah berjanji kepada diri mereka sendiri untuk melawan kejahatan. Jadi bagaimana janji baptisan itu adalah sebagai lambang dalam kehidupan kita. Bahwa kita mau menurut apa yang Tuhan inginkan. Dan kita mau untuk menjadi pengikut Tuhan yang melawan kejahatan. Kejahatan yang mungkin ada di sekeliling kita dan juga ada di pikiran kita. Karena kita tahu bahwa hal yang tersulit dalam kehidupan kita adalah melawan pikiran-pikiran kita sendiri, melawan diri kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan, untuk kita boleh menghilangkan cacat tabiat kita ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas hari ini. Hendaklah kita selalu ingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi pada hari ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa musuh jiwa akan bekerja dengan segala keahliannya untuk merusak pikiran mereka. Dia akan berusaha memperkenalkan metodenya ke dalam pelayanan mereka untuk sang guru. Jadi bagaimana di sini dikatakan setan tidak akan tinggal diam. Ketika setan sudah mengetahui kemanakah hal yang kita ingin untuk tuju, di saat itulah Tuhan mengizinkan untuk setan andil dalam kehidupan kita. Bagaimana ia akan memberikan kemudahan untuk kita bisa mencapai keinginan-keinginan kita tersebut. Tetapi ketika kita masih mengikuti setiap keinginan hati kita, di saat itulah kita menjauh daripada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia akan berusaha mengenalkan metodenya ke dalam pelayanan mereka untuk sang guru. Jadi bagaimana? Itulah yang akhirnya akan membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Dan metode-metode setan inilah yang akhirnya kita terapkan dalam kehidupan surgawi kita, dalam pelayanan Tuhan sendiri. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa kehidupan kedagingan itu harus kita jauhkan dari kehidupan untuk melayani Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi ada keamanan bagi mereka jika mereka mau mengindahkan perintah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Tuhan akan memberikan kepada kita kepekaan, bahwa kita akhirnya bisa membedakan yang salah dan yang benar. Dan ketika kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu, maka di saat itulah setan tidak menginginkan supaya kita tetap mempunyai kehidupan yang aman dan damai. Jadi bagaimana? Di saat itulah kita mempunyai kesempatan, yaitu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mudah untuk dialihkan pikiran kita oleh si jahat itu.
Dan di sini juga dikatakan bahwa renungkan lebih dalam. Sungguh suatu berkat untuk mengetahui bahwa umat Tuhan aman dari jerat muslihat setan ketika mereka bersandar kepada kekuatannya. Apakah saja hak istimewa menjadi ahli waris bersama Kristus? Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa adalah suatu berkat untuk mengetahui bahwa umat Tuhan itu aman dari jerat tipu muslihat iblis. Dan itu adalah suatu keamanan dan kedamaian yang Tuhan berikan ketika kita mau untuk berpegang teguh sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan apakah hak istimewa dari ahli waris bersama dengan Kristus? Hendaklah itu menjadikan motivasi bagi kita, tapi bukan tujuan utama kita, karena kita harus mempunyai tujuan utama, yaitu menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana setiap pelayanan yang kita bisa berikan dalam kehidupan kita, hendaklah itu kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, dalam posisi apapun yang Tuhan berikan, biarlah itu boleh menguduskan diri kita, menyucikan diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang teguh, sekalipun angin badai setan berikan untuk hempaskan kita dari kehidupan dunia ini. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk selalu bertobat, hendaklah kita berpegang sepenuhnya dan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya, dan salam Tuhan memberkati.